Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya selamat sore, salam sejahtera bagi semua. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang mana telah memberikan kita kesehatan mental hingga kita dapat berkumpul di kampus kita cinta ini. Salawat beri salam tak lupa juga kita kirimkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang mana telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam kebenaran. Yang terhormat Bapak Dr. Karman SPD, yang terhormat Bapak Ibnu Andi Marta SPDPD, serta teman-teman saya sendiri yang saya banggakan. Sebelumnya saya perkenalkan diri saya dulu, yaitu perkenalkan nama saya Reza Ardiansyah, NIM 2086520. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan itu materi tentang strategi teknologi pembelajaran mencoba, yaitu strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir dan penerapannya. Apa yang dikatakan sebagai strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir SPPKB? SPPKB adalah perangkat strategi pembelajaran yang pembelajarannya bersandar pada titik tumpu berpikir, alat telaah fakta atau pengalaman anak untuk melakukan problem solving alias memecahkan masalah. Implementasi SPKB tidak semata-mata meminta siswa untuk mencatat, berpikir keras, kemudian menghafal, melainkan juga keterlibatan aktif mereka dalam pembelajaran. Sederhananya begini, kita sebagai guru diminta untuk mengarahkan siswa menelaah sebuah masalah berdasarkan fakta dan pengalaman. Artinya, ketika ada masalah yang tentang dalam teori pembelajaran, guru bertugas untuk menuntun alat pikir siswa supaya mau mengingatkan masalah atau teori dengan pengalaman yang ada di sekitar siswa. SPPKB merupakan model pembelajaran yang bertumpu pada pengembangan kemampuan pikir siswa. Karakter SPPKB. Jadi yang pertama itu menekan kepada proses mental siswa secara maksimal. Yang artinya itu siswa pembelajaran siswa SPPKB menekankan kepada proses moral mental siswa secara maksimal. SPPKB bukan model pembelajaran yang hanya menurut siswa sekedar mendengar atau mencatat, tetapi menghadapi aktivitas siswa dalam proses pembelajaran. Yang kedua yaitu dibangun dalam nuansa dialog dalam proses tanya jawab secara terus menerus. Jadi proses pembelajaran melalui dialog dan tanya jawab itu diarahkan untuk memperbaiki dan meningkatkan kemampuan berpikir siswa, yang pada gilirannya kemampuan berpikir itu dapat membantu siswa untuk memperoleh pengetahuan yang mereka produksi sendiri. Yang ketiga yaitu SPPKB model pembelajaran yang menyadarkan kepada dua sisi proses atau proses dan hasil belajar. Maksudnya yaitu sisi proses dan belajar. Proses belajar diarahkan untuk meningkatkan kemampuan berpikir, sedangkan sisi hasil belajar diarahkan untuk mengonstruksi. Yang selanjutnya itu tahapan-tahapan SPPKB. Yang pertama yaitu orientasi. Pada tahap orientasi dilakukan untuk menjelaskan tujuan yang ingin dicapai ketika menggunakan model SPPKB ini, serta menjelaskan proses pembelajaran yang akan melakukan ketika menggunakan model SPPKB ini. Yang kedua itu pelacakan pada tahap pelacakan ini dilakukan dengan memahami kemampuan dasar yang dimiliki anak sesuai dengan tema yang disampaikan. Yang ketiga yaitu konfrontasi. Konfrontasi pada tahap ini dilakukan dengan menyajikan masalah yang kemudian diselesaikan dengan kebijakan. Dan selanjutnya yaitu inquiry.
Diburi bantahan dilakukan dengan mengajak anak untuk menyelesaikan masalah yang ada. Misalnya mengajak anak menyuarakan ide atau gagasannya. Selanjutnya itu tahapan akomodasi. Tahapan akomodasi ini dilakukan dengan menciptakan pengetahuan baru yang didapatkan anak melalui kesimpulan pemecahan masalah. Yang terakhir selanjutnya transfer. Transfer yaitu tahap menyaji masalah baru yang disepakati dengan masalah yang disajikan. Selanjutnya itu kelebihan SPPKB. Kelebihannya itu siswa lebih menghadapi setiap persoalan yang disajikan oleh guru. Prioritaskan pembelajaran menekankan pada keterampilan siswa. Selanjutnya memberikan kebebasan untuk mengeksplor kemampuan siswa dengan berbagai media yang ada. Kekurangan SPPKB. Kekurangan yaitu yang pertama hanya dapat dilakukan di sekolah yang sesuai dengan karakteristik SPPKB. Yang kedua yaitu faktor di luar model pembelajaran. Dan yang ketiga yaitu faktor waktu belajar yang tidak cukup. Dengan pembelajaran SPPKB yang membutuhkan waktu yang relatif banyak. Selanjutnya itu siswa yang memiliki kemampuan di bawah rata-rata sulit mengikuti, yang artinya mengikuti pembelajaran kemampuan berpikir ini. Baiklah, itu saja materi saya dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 6 menit, Cok.